Assalamualaikum. Halo semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Amin. Nah, berjumpa lagi bersama Ibu Intan Aiswarpinah di sini. Ibu akan menjelaskan materi prakarya bab pengolahan part 1 kelas 8 SMP Negeri 3 Singkawang. Ayo sama-sama mari kita simak. Untuk pada pembelajaran materi kali ini yaitu menganalisis rancangan pembuatan, penyajian, dan pengemasan bahan pangan serealia, kacang-kacangan, dan umbi menjadi makanan dan minuman yang ada di wilayah setempat. Untuk materi pokoknya yaitu pengolahan pangan serealia, kacang-kacangan, dan umbi. Adapun tujuan pembelajaran setelah kalian mempelajari materi kali ini, Ibu harapkan siswa dapat menyebutkan jenis pangan, serealia, kacang-kacangan, dan umbi. Kemudian, siswa dapat menjelaskan manfaat jenis pangan, serealia, kacang-kacangan, dan umbi. Apa itu serealia? Serealia merupakan makanan pokok bangsa Indonesia yang merupakan jenis tumbuhan golongan tanaman padi-padian atau rumput-rumputan yang dibudidayakan untuk menghasilkan bulir-bulir berisi biji-bijian sebagai sumber karbohidrat atau pati. Kacang-kacangan. Kacang-kacangan adalah biji berukuran lebih besar dibandingkan dengan serealia yang digunakan untuk bahan pangan manusia dan hewan ternak. Tanaman kacang-kacangan seperti kapri, buncis, edamame yang dipanen muda tidak termasuk sebagai kelompok kacang-kacangan. Untuk pengertian umbi adalah organ tumbuhan yang mengalami perubahan ukuran dan bentuk sebagai akibat perubahan fungsinya. Umbi-umbian digunakan sebagai sumber bahan makanan pokok karena mempunyai kandungan karbohidrat dalam bentuk pati yang tinggi dan kandungan seratnya tinggi. Jenis serealia dan manfaatnya. Yang pertama yaitu beras. Beras mengandung karbohidrat yang kaya akan zat gula atau glukosa. Rasa manis yang kita rasakan itu merupakan kandungan glukosa sebagai sumber energi bagi kehidupan. Jenis beras terdiri dari beras putih, beras merah, beras hitam, dan beras ketan. Berikutnya yaitu jagung. Jagung merupakan tanaman semusim. Di Indonesia dikenal dua varietas jagung, yaitu jagung berwarna kuning dan jagung berwarna putih. Bagian yang kaya akan karbohidrat adalah daging bijinya. Sebagian besar karbohidrat berada pada endosperma. Kandungan karbohidrat dapat mencapai 80% dari seluruh bahan kering biji. Manfaat jagung. Jagung sebagai sumber karbohidrat dan ditanam sebagai makanan ternak, baik untuk bagian hijaunya maupun bagian tongkolnya. Dari biji jagung dapat diambil untuk dijadikan minyak dan bisa juga dibuat tepung yang biasa kita kenal dengan tepung jagung atau maizena. Jagung juga bisa digunakan sebagai bahan baku industri untuk pembuatan tepung baik dari biji ataupun dari tongkolnya. Selanjutnya yaitu gandum. Di Indonesia, masyarakat hanya menjadikan gandum sebagai bahan roti dan mie. Padahal gandum juga mempunyai kandungan karbohidrat cukup tinggi sama seperti dengan nasi. Nah, manfaat gandum yaitu dapat mengurangi lonjakan kadar gula darah, menurunkan kadar kolesterol dalam tubuh, menurunkan berat badan, menyembuhkan sembelit, hingga mengurangi risiko seseorang terkena kanker.
selanjutnya yaitu sorghum. Sorghum adalah tanaman serbaguna yang dapat digunakan sebagai sumber pangan, pakan ternak, dan bahan baku industri. Tanaman sorghum ini mirip seperti jagung, namun tumbuhnya lebih tinggi dan cocok ditanam di tempat yang kering maupun berair, dan tahan terhadap hama daripada tanaman sejenisnya. Untuk manfaat sorghum yaitu tangkai daunnya bisa dijadikan kerajinan tangan dan sapu, batang yang masih muda bisa dibuat sirup, akar sorghum dapat digunakan sebagai jamu untuk memperlancar peredaran darah, dan biji sorghum dapat dibuat tepung sebagai bahan dasar pembuatan pangan atau pembuatan makanan. Selanjutnya, Ibu akan membahas jenis-jenis kacang, kacangan, dan manfaatnya. Yang pertama yaitu kacang tanah. Kacang tanah ditanam di lahan yang kering dan lahan sawah sesudah panen padi. Kacang tanah mengandung banyak nutrisi yang dibutuhkan kesehatan tubuh, di antaranya seperti serat, protein, karbohidrat, lemak, dan berbagai macam vitamin, serta berbagai jenis mineral. Manfaat kacang tanah yaitu pada kacang tanah dapat membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil, menjaga sirkulasi aliran darah otak, sebagai sumber antioksidan, dan mencegah penyakit kanker, jantung, dan kolesterol tinggi. Selanjutnya yaitu kacang hijau. Kacang hijau merupakan bahan pangan yang menyehatkan loh, karena memiliki kandungan nutrisi yang sangat bermanfaat sebagai obat-obatan dan kesehatan tubuh. Kandungan dalam kacang hijau bermanfaat sebagai obat beri-beri, demam nifas, pelancar air seni, juga bermanfaat bagi penderita kurang darah atau penderita anemia. Dan kacang hijau sangat baik sebagai makanan pendamping ASI yang membuat pertumbuhan bayi lebih sehat. Selanjutnya yaitu kedelai. Kedelai termasuk tanaman semusim. Buah berbentuk polong dan diperbanyak dengan biji. Kacang kedelai memiliki kandungan nutrisi yang baik untuk tubuh. Kandungan protein nabati yang tinggi berguna untuk membantu membangun sel tubuh. Nah, kedelai mengandung vitamin B, protein, dan asam omega 3, sumber lemak sangat baik untuk susu bayi karena kandungan gizinya lengkap. Dapat menjaga kestabilan kadar gula darah sehingga sangat baik dikonsumsi bagi penderita diabetes. Kedelai juga mengandung antioksidan, melindungi kulit dari sinar UV dan menunda penuaan dini. Berikutnya yaitu jenis ubi dan manfaatnya. Ada ubi jalar. Ubi jalar merupakan salah satu bahan makanan yang sangat sehat dan sangat baik untuk semua orang. Ubi jalar memiliki kandungan gizi karbohidrat kompleks yang tinggi, sehingga membuat energi tidak sekaligus terlepas melainkan secara bertahap. Manfaat dari ubi jalar, karena ubi jalar mengandung vitamin C yang tinggi, dapat berguna untuk merawat elastisitas kulit, dan ubi jalar mengandung vitamin B6 yang dapat mencegah serangan jantung, juga mengandung kalium yang berfungsi menstabilkan tekanan darah dan dapat mengurangi stres. Selanjutnya yaitu singkong. Singkong yang dimakan bagian dalam umbinya yang berwarna putih atau kuning-kuningan. Singkong sering dimanfaatkan sebagai pengganti makanan pokok karena mengandung banyak karbohidrat namun sedikit protein. Manfaat dari singkong yaitu sebagai melancarkan pencernaan, dapat dijadikan obat luka atau obat panas, dan dalam diet
rendah kalori karena singkong merupakan bahan makanan dengan kandungan karbohidrat yang lebih rendah dari nasi dan roti. Cocok untuk yang sedang berdiet. Karena kandungan karbohidratnya itu lebih rendah dari nasi dan roti. Berikutnya yaitu talas atau keladi. Merupakan tumbuhan yang 90% bagian dari tanaman ini dapat dimanfaatkan. Bagian tanaman talas yang dapat dimakan yaitu umbi, tunas muda, dan pakai daun. Sedangkan pelepah dan daun talas dapat dimanfaatkan sebagai bahan pangan, obat maupun pembungkus makanan. Manfaat dari talas. Talas ini berbagai macam kandungan gizi yang terkandung di dalamnya, membuat talas ini memiliki banyak manfaat. Di antaranya, kandungan serat yang cukup tinggi itu dapat memperlancar kerja pencernaan, menjaga kolesterol darah tetap rendah, mencegah resiko gangguan jantung dan tekanan darah yang tinggi. Di talas mengandung vitamin C yang cukup baik untuk memperkuat pertahanan tubuh. Vitamin B6 di dalam talas membantu menjaga imunitas tubuh, dan vitamin E di dalam talas menurunkan risiko terkena serangan jantung, menjaga kesehatan mata, kulit, dan meningkatkan fertilitas. Berikutnya yaitu kentang. Bagian kentang yang dimanfaatkan untuk dimakan yaitu umbi batang. Kentang mempunyai banyak khasiat, diantaranya potasium, vitamin C, vitamin B1, B2, B3, serta sedikit kandungan protein dan banyak mineral. Kentang ini cocok bagi yang mengalami kekurangan gula dalam darah. Selain itu, kentang merupakan sumber terbaik dalam pembentukan zat besi di dalam darah. Kentang juga menjamin sistem ketahanan badan karena kandungan vitamin serta kalsium yang tinggi. Kentang juga memiliki banyak manfaat, antara lain memelihara kesehatan sistem pencernaan, melawan penyakit seperti penyakit jantung, gangguan saraf, gangguan tumor, memelihara kesehatan kulit wajah, mengurangi kadar kolesterol perkenaan otak, dan menghilangkan stres pikiran. Nah, itu dia tadi sudah Ibu bahas apa aja itu contoh dari serealia, kacang-kacangan, dan umbi-umbian. Silakan kalian belajar lagi di rumah agar lebih bermanfaat dan lebih paham tentang materi kali ini. Sekian dari Ibu. Jumpa lagi di materi selanjutnya nanti di pengolahan part 2. Akhir kata Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.